بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Baik, hari ini insyaallah kita akan membahas satu persatu dari rukun-rukun al-iman. Wa nabda, dan kita mulai dengan rukun yang pertama, yaitu al-imanu billahi azza wa jalla. Yaqulul musannifu rahimahullahu ta'ala wa arkanuhu sittatun. Dan rukun-rukun al-iman ada 6 perkara. Al-awwal, yang pertama, an tu'mina billah. Yang pertama beliau katakan adalah al-iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, diterangkan oleh para ulama bahwa al-imanu billah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yatadhammanu arba'ata umur. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu harus tercakupi padanya 4 perkara, 4 hal. Baru kemudian dikatakan imannya kepada Allah itu adalah iman yang benar, iman yang sempurna. Harus tercakupi di dalamnya 4 hal. Al-awwal, yang pertama, al-imanu biwujudillahi azza wa jal. Yang pertama adalah beriman dengan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini poin yang pertama, ayyuhal ikhwah. Beriman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ada. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mawjudun. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya adanya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak sama seperti dengan adanya makhluk. Berbeda. Kalau adanya makhluk itu didahului oleh apa? Tidak ada. Kan iya? Kita dulu tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi ada. Berbeda dengan Allah subhanahu wa ta'ala, qadiman wa haditha. Iya. Adanya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak dimulai dengan permulaan. Ya, tidak dimulai dengan tidak ada. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa ada selama-lamanya. Baik. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, adapun dalil tentang adanya Allah subhanahu wa ta'ala itu banyak sekali. Di antaranya adalah dalil fitrah, kesucian seorang hamba pasti akan mengatakan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, fitrah manusia itu pasti akan meyakini adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang yang fitrahnya itu masih bagus, seorang hamba
yang fitrahnya tersebut masih baik, masih bagus, tidak tercampuri dengan sesuatu yang menyimpang dan melenceng dari kebenaran, pasti ia akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala ada. Ya. Karena memang masing-masing kita itu dilahirkan oleh orang tua kita dalam keadaan apa? Fitrah, dalam keadaan suci. Tidak terkotori dengan apapun. Kata Nabi SAW, "Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah." Tidak ada seorang pun dilahirkan di muka bumi ini kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah. Suci dia. Sehingga fitrah seorang manusia pasti akan meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah dalil al-aqal. Dalil akal yang sehat. Akal sehat seorang hamba itu pasti akan meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu akal sehat seorang hamba. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Allah itu tidak ada, berarti ada yang bermasalah dengan akal sehatnya itu. Ada yang bermasalah dengan akal sehatnya. Taib. Tolong Sultan, itu anak tahfidz itu suruh turun ke bawah, suruh tidur. Taib. Dalil yang kedua kita sebutkan tadi adalah dalil akal. Karena tidak mungkin al-makhluqat, makhluk yang ada di muka bumi ini tanpa ada yang menciptakan. Tidak mungkin. Mesti ada yang menciptakan, mesti ada yang memilikinya, mesti ada yang mengaturnya. Ini sudah pasti. Iya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebuah kisah tentang Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala di dalam kitab tafsir beliau. Ya. Disebutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, am khuliqu min ghairi syai'. Apakah mereka itu diciptakan dengan tanpa ada yang menciptakannya, tercipta dengan sendirinya? Am humul khaliqun, apakah mereka sendiri yang menciptakannya? Diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, suatu hari orang-orang ateis, orang-orang yang meyakini tidak ada ilah dan tidak ada pencipta di muka bumi ini, mereka mengajak Al-Imam Abu Hanifah untuk berdebat, berdiskusi tentang perkara ini. Akhirnya mereka sepakati waktu dan tempat, dan pula disepakati oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Dan ketika datang waktunya, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala datang terlambat untuk memenuhi undangan diskusi dan debat tersebut. Sehingga ketika beliau rahimahullahu ta'ala terlambat datang, ditegur oleh orang-orang ateis itu. Orang-orang yang tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan, wahai Imam Abu Hanifah, bukankah di dalam agama kalian itu diajarkan untuk disiplin dan tepat waktu? Bukankah di dalam agama kalian itu sangat tidak disukai perbuatan yang tidak menepati janji? Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala mengakui benar, di dalam agama kami mengajarkan yang seperti itu. Agama kami mengajarkan apa? Supaya kita menepati janji sesuai dengan perjanjian yang ada. Namun ketika tadi saya berangkat dari rumah menuju tempat ini, aku melihat ada sebuah kapal, ya, di dalam sebuah sungai yang dalam. Saya terheran melihat kapal tersebut karena kapal itu dia mengambil pasir dengan sendirinya tanpa ada yang
mengemudinya tanpa ada nahoda seorang pun. Dia ambil pasir sendiri di dalam sungai itu, kemudian dia bawa ke tepi, ke atas tanah, dia tumpahkan di atas tanah, kemudian dia balik lagi sendiri. Tanpa ada seorang manusia pun yang mengemudinya. Lalu dikatakan oleh orang-orang ateis tersebut, wahai Imam Abu Hanifah, apakah engkau sudah gila? Mana mungkin sebuah kapal yang mengambil pasir di dalam sungai tidak ada yang mengemudinya seorang pun? Apakah engkau sudah gila wahai Imam? Lalu kata Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, kalian itu lebih gila. Mengatakan bahwasanya alam semesta yang begitu besar ini, dengan segala planet yang ada padanya, matahari, bulan, bintang-bintang, dan tata surya yang lainnya, kalian katakan tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengaturnya? Kalian itu lebih gila. Akhirnya terdiam mereka dan tidak mampu menjawab apapun. Coba kita saksikan di hadapan kita, di samping kiri dan kanan kita, di depan kita, di belakang kita, berupa langit ayyuhal ikhwah, berupa gunung yang kokoh, tumbuhan. Bukankah akal sehat seseorang pasti akan meyakini bahwa adanya yang menciptakan, adanya yang mengaturnya. Ini dalil akal namanya. Bisa difahami ya? Baik. Yang ketiga dalilnya adalah dalil asy-syara'. Dalil syariat. Dan dalil syariat ini adalah datang dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Sangat banyak dalil di dalam Al-Quranul Karim maupun di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menerangkan tentang adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Syariat kita menetapkan, syariat kita menentukan tentang adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, saya difahami ya? Itu yang ketiga. Yang keempat adalah dalil al-his. Al-his ini sesuatu yang kita bisa lihat dengan mata kita. Sesuatu yang nampak di hadapan kita. Secara hissi kita bisa melihat dan bisa membuktikan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya apa? Dikabulkan doa orang-orang yang meminta. Kita bisa melihat bagaimana Allah azza wa jalla menurunkan hujan. Kita bisa menyaksikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Semuanya ini adalah dalil tentang adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bisa difahami ya ikhwah? Ini poin yang pertama yang harus tercakupi di dalam keimanan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa tadi yang pertama saya sebutkan? Ihsan? Yang pertama apa? Kita katakan bahwasanya al-imanu billahi azza wa jal mencakup 4 hal. Yang pertama apa? Manusia. Itu dalilnya ya akhi. Adanya fitrah manusia. Kalau enggak ada fitrah, ada di atas tuh fitrah satu orang. Khalil fitrah. Baik, apa yang pertama? Beriman adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebutkan 4 dalil. Yang pertama apa? Dalilul fitrah. Yang kedua dalil akal. Yang ketiga dalil syara'. Yang keempat apa? Al-his. Faham ya? Baik. Yang kedua, al-imanu bi rububiyatihi subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah beriman dengan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala.
Apa itu beriman dengan rububiyah Allah Azza wa Jal? Maksudnya adalah beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rabb, yang menciptakan, yang memiliki dan mengatur alam semesta ini. Nah, saya ulangi. Yang kedua dari cakupan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini rububiyah Allah Azza wa Jal. Maksudnya adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Ar-Rabb, yang menciptakan, yang memiliki dan mengatur alam semesta ini. Tidak ada satupun makhluk yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam hal ini. Tidak ada. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam permasalahan ini. Bisa difahami ya ayyuhal ikhwah? Faham ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fatir ayat yang ke-13, kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk." Dzalikumullahu rabbukum. Itulah Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian. Lahul mulk, hanya milik Allah Subhanahu wa taala kerajaan. Walladzina tad'una min dunihi, dan orang-orang yang kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala, ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak memiliki apapun walaupun cuma al-qitmir. Qitmir itu adalah kulit dalam dari kurma. Antum kalau kupas biji kurma, ya, di dalamnya itu yang menempel dengan biji, ada kulit tipis, itu qitmir namanya. Ya, orang-orang yang diseru, yang sudah mati itu diminta, wahai Syekh Fulan, Syekh Allan, jangankan mereka memberi apa yang diminta, ya, semisal qitmir saja mereka tidak punya. Paham ya? Baik. Nah, ini dalil ya ikhwah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Ar-Rabb, yang menciptakan, memiliki dan mengatur alam semesta ini. Bisa difahami ya ikhwah? Ini yang kedua. Pokok keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara pokok keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-imanu bi uluhiyatihi subhanahu. Beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya apa? Ia beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya ilah yang berhak diibadahi. Ia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya ilah yang berhak untuk diibadahi. Adapun sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu adalah sesembahan yang batil. Adalah sesembahan yang batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Baqarah ayat 163, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ilahukum ilahu wahid, dan ilah kalian adalah ilah yang satu. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Ia. Ialah Ar-Rahman, ialah Ar-Rahim. Bisa difahami ya ikhwah? Ini pokok yang ketiga. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Nah, faham tidak ini? Ihsan, fahim? Faham ya? Apa yang saya sebutkan tadi?
Beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun yang keempat adalah al-imanu bi asma'ihi wa sifatih. Beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini pokok keimanan kepada Allah yang keempat. Beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ia menetapkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas dirinya dan menetapkan sesuatu apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik ayo ikhwah, ini 4 pokok keimanan. 4 pokok keimanan yang harus kita ketahui, kita yakini, dan kita jalankan dengan anggota badan kita. Itu yang pertama, beriman dengan adanya Allah. Yang kedua, beriman tentang rububiyah Allah. Yang ketiga, beriman tentang uluhiyah Allah. Yang keempat adalah beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 pokok keimanan. Yang hari ini kita mendengar, kita mendapati bahwa seluruh muslimin paham mereka rukun iman itu adalah yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sedikit dari mereka yang faham, mengerti pokok-pokok keimanan kepada Allah. Apa yang harus dilakukan? Konsekuensinya apa? Karena kita katakan bahwa definisi iman secara khusus itu adalah keyakinan di dalam jiwa yang wajib disertakan dengan amalan jawarih. Kan seperti itu. Ya? Iman itu adalah meyakini di dalam hati yang kemudian disertai dengan anggota badan, amalan zahir. Karena amalan zahir itulah yang akan membenarkan keyakinan di dalam jiwa kita. Bisa difahami ini? Paham ya? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, wa malaikatihi. Beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Al-malaikah, yang dimaksud dengan al-malaikah adalah alamun ghaibi makhlukun abiduna lillahi azza wa jal wa laysa lahum min khasaisir rububiyah wal uluhiyah syai'un. Ya, malaikat itu adalah alam ghaib. Makhluk yang ghaib diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan satu hal yang penting untuk diketahui bahwa para malaikat itu tidak memiliki apapun dari ar-rububiyah wal uluhiyah. Tidak punya mereka. Mereka tidak menciptakan, tidak memiliki dan tidak mengatur alam semesta ini. Kecuali tugas yang ditugaskan oleh Allah Azza wa Jal kepada mereka. Mereka itu tidak boleh diberikan ibadah. Karena mereka adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini para malaikat. Khalaqahumullahu ta'ala min nur. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka dari apa? Dari cahaya. Iya. Diciptakan mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari cahaya. Dan malaikat tersebut dikenal dengan ketundukan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan punya kekuatan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para malaikat. Baik.
Lalu diterangkan oleh para ulama bahwa beriman kepada para malaikat terkandung di dalamnya juga 4 pokok kewajiban untuk kita beriman dengannya. Ada 4 pokok keimanan kepada para malaikat yang harus kita yakini dan kita jalankan. Dan 4 pokok ini mau tidak mau kita harus yakin, kita harus tahu dan meyakininya. Kalau kita tidak meyakini ini, berarti keimanan kita kepada para malaikat itu perlu dipertanyakan. Yang pertama, al-imanu biwujudihim. Beriman dengan adanya para malaikat. Beriman dengan adanya para malaikat. Bahwasanya mereka itu adalah makhluk. Mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pokok yang pertama ya ikhwah. Beriman tentang adanya para malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya. Baik. Yang kedua, al-imanu biman alimna ismahu minhum bismihi ka Jibril wa man lam na'lam ismahu nu'minu bihim ijmala. Yang kedua adalah beriman dengan apa yang kita ketahui dari nama-nama para malaikat. Seperti apa? Seperti nama malaikat Jibril. Kita harus beriman dengannya. Nah, ini kewajiban ayyuhal ikhwah. Kewajiban ataupun pokok keimanan kepada para malaikat. Beriman dengan nama para malaikat. Jibril, Malik, Malakul Maut, dan sebagainya. Dari nama-nama para malaikat yang telah datang dalil dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Adapun yang kita tidak mengenalnya, tidak mengenal nama para malaikat, maka kita beriman secara global. Beriman secara global bahwa mereka itu memiliki nama. Hanya saja yang digambarkan, dijelaskan kepada kita adalah sebagaimana yang ma'ruf. Sebagaimana yang telah ma'ruf kepada kita. Yang ketiga, al-imanu bima alimna min sifatihim ka sifati Jibril, faqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu ra'ahu ala sifatihi allati khuliqa 'alaiha wa lahu 600 janah qad sadda al-ufuq. Yang ketiga adalah beriman dengan apa yang kita ketahui dari sifat-sifat para malaikat. Beriman dengan apa yang kita ketahui dari sifat-sifat malaikat. Seperti sifatnya Jibril. Datang hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah melihat Jibril dengan wujud aslinya, bahwa Jibril memiliki berapa sayap? 600 sayap. Bayangkan, 600 sayap. Satu sayap Jibril itu bisa menutupi ufuk. Satu sayap Jibril. 600 sayap, ayyuhal ikhwah. Kita wajib mengimaninya. Karena ini merupakan pokok keimanan kepada para malaikat.
Begitu besar Jibril diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita manusia ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Itu baru satu kita sebutkan. Jibril. Belum lagi makhluk-makhluk yang lainnya yang besar diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dibandingkan dengan bumi ini, ya, perbandingannya itu berapa? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bumi saja. Bumi kalau dibandingkan dengan matahari ya ayyuhal ikhwah, ya, maka bumi tersebut akan terasa kecil sekali. Demikian. Taib. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah al-imanu bima alimna min a'malihim allati yaqumuna biha bi amrillahi ta'ala. Nah. Yang keempat adalah beriman dengan apa yang kita ketahui dari amalan para malaikah. Nah. Amalan para malaikah. Yang mereka tegak dan kokoh di atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada malaikat yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah ada masa futur sedikit pun. Terus menerus bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Ada malaikat yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla siang dan malam tanpa ada rasa senggang dan tanpa ada rasa futur sedikit pun. Terus menerus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Dan digambarkan pula tentang amalan tugas-tugas para malaikat. Seperti Jibril ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk membawa wahyu kepada para nabi dan rasul. Seperti yang lainnya, Mikail diperintahkan untuk menurunkan hujan. Israfil diperintahkan untuk meniupkan trompet kelak nanti di yaumul qiyamah, tiupan yang akan menghancurkan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Malakul maut ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mencabut nyawa. Sebagian para ulama mengatakan namanya apa? Siapa? Israel. Namun yang lebih sahih, ya, nama Israel tersebut tidak datang riwayat yang kuat, namun lebih sahih dikatakan dengan malakul maut. Lebih sahih dinamakan dengan malakul maut. Di antaranya pula adalah Malik, yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga neraka. Dan Malik ini tidak pernah tersenyum ayyuhal ikhwah. Tidak pernah tersenyum. Nah, ada yang lainnya, malaikat yang diberikan tugas untuk menjaga neraka. Ada yang diberikan tugas untuk mencatat amalan-amalan hamba, amalan yang baik maupun amalan yang jelek. Semuanya kita harus beriman dengannya. Nah, berapa tadi saya sebutkan? Ihsan 4. Yang pertama, beriman adanya malaikat. Yang kedua, dengan nama-nama yang kita kenal dari nama mereka. Yang ketiga, taib. Yang keempat, taib, dari amalan-amalan para malaikat. Ini 4 pokok keimanan kepada para malaikat. Ada yang tahu berapa jumlah para malaikat? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana lebih banyak jumlah manusia dengan jumlah malaikat? Malaikat. Sahih? Ya. Dalil.
Taib. Ahsan, barakallahu fiik. Diterangkan oleh para ulama bahwa jumlah malaikat itu lebih banyak. Dengan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim tentang kisah Isra wal Mi'raj yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan dari awal sampai beliau naik ke langit yang ketujuh. Beliau naik ke langit yang ketujuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fastaftaha Jibril." Jibril meminta untuk dibukakan pintu langit ketujuh. Lalu ditanya oleh malaikat penjaga langit, penjaga pintu langit tersebut, karena setiap pintu langit itu ada malaikat yang menjaga. Ditanya oleh malaikat, "Man anta?" Siapa engkau? Lalu Jibril menjawab, "Ana Jibril." Faqala wa man ma'ak? Siapa yang bersamamu? Lalu Jibril menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat itu kembali bertanya, hal qad bu'itha ilaih? Apakah ia telah diutus? Telah diperintahkan untuk datang bertemu dengan Allah Azza wa Jal? Jibril menjawab, iya. Lalu dibukakan pintu langit ketujuh. Ya. Fa'idha ana bi Ibrahim alaihi salatu wassalam musnidan dhahrahu ila baitil ma'mur. Lalu Nabi mengatakan, di langit yang ketujuh aku bertemu dengan Nabiullah Ibrahim dalam keadaan beliau sedang menyandarkan punggung beliau ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini adalah kiblat as-samawiyah. Kiblatnya langit. Lalu kata Nabi SAW, yadkhuluna fihi kulla yaum, masuk ke dalam Baitul Ma'mur itu pada setiap harinya, 70,000 malakin, 70,000 malaikat. Dan mereka tidak pernah keluar. Besoknya datang lagi yang berikutnya. Besoknya datang lagi yang berikutnya. Ya, ini semuanya menunjukkan besarnya Allah Subhanahu wa taala dan maha perkasanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini mungkin bisa kita kaji hari ini. Adapun besok kita akan sebutkan tentang buah dari beriman kepada para malaikah. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.